Ya, selanjutnya kita bahas komponen listrik lagi, transformator, singkatannya trafo, gitu ya. Tadi induktor, prinsip kerjanya itu hampir sama. Penjelasannya gini, trafo itu juga akan berfungsi jika dia tuh dialiri pada sumber AC, gitu ya. Trafo itu terdiri dari dua lilitan, gitu ya. Ada lilitan yang dihubungkan dengan sumber itu namanya lilitan primer. Di sini primer. Sumbernya ini namanya sumber primer. Kalau tegangan berarti tegangan primer, arusnya arus primer. Kemudian yang bagian kanan yang dihubungkan dengan komponen listrik yang mau dinyalain, ini namanya sekunder. Lilitannya banyak lilitan sekunder. Tegangan keluarannya namanya tegangan sekunder. Arus yang mengalir di sini juga arus sekunder, I sekunder. Ada yang menyebut ini input, ini output, tapi pada dasarnya yang dari sumber itu input atau primer, utama gitu ya. Nah, pada trafo itu di antara di antara kedua kumparan itu ada penghubungnya ini inti baja. Inti baja itu untuk memperbesar medan magnetiknya. Nah, penjelasannya seperti ini. Ini misalkan cuma ada satu kumparan. Maka ketika ini dialiri arus AC yang saya jelaskan di induktor, ini misalkan negatif, ini positif gitu ya. Maka arah arusnya ini kan arah arusnya ke bawah gitu. Ke bawah. Gunakan aturan tangan kanan gitu ya. Aturan tangan kanan. Maka ini medan magnetiknya nanti akan keluar ke arah sana. Keluar dari sini, masuk ke arah sana. Tetapi ketika arusnya membalik, di sini negatif, di sini positif, maka medan magnetik pada solenoida atau kumparan ini akan sesuai gambar ini. Di sini masuk, di sini keluar, gitu ya. Nah, selanjutnya nih, kalau kita terapin di transformator kan ada dua lilitan. Ini lilitan primer, ini lilitan sekunder. Lilitan primer itu dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Makanya ini ada medan magnetik induksi nanti. Medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan primer itu akan menembus kumparan sekunder. Ini pada saat posisinya tadi sini positif, ini negatif, ini positif, ya toh. Medan magnetik sini kan keluar, di sini masuk. Kalau digambarkan secara utar kayak gini nih, melingkar kayak gini. Ini ditusuk, kita ganti warnanya biar berbeda. Kita ganti warna biru. Oke. Medan magnetik yang menembus kumparan sekunder ini ke arah sana, gitu ya. Sebagai perlawanannya, maka kumparan sekunder harus menghasilkan medan magnetik induksi berlawanan ke arah sana, ke arah atas, gitu ya. Nah, karena dia menghasilkan medan magnetik induksi, maka di sekunder ini akan mengalir arus. Nanti arusnya ini bisa saja kalian tentukan, tapi pada dasarnya arusnya juga bolak-balik juga, karena yang menghasilkan ini bolak-balik. Nah, arus sekunder munculnya sekali lagi akibat perubahan flux pada kumparan primer. Perubahan flux ini dihasilkan karena arus listriknya berubah-ubah gitu ya. Itulah prinsip dari trafo. Nah, perhitungan berkenaan dengan trafo, ingat GGL primer, GGL yang dihasilkan oleh kumparan primer kan N d flux per dt. Sedangkan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder N d flux per dt juga. Ini d fluxnya itu hasil yang fluxnya ini kan dihasilkan oleh kumparan primer tadi ya, yang menusuk itu. Makanya karena kita bisa membandingkan gitu ya, defluxnya, perubahan fluxnya pada primer dengan fluxnya pada sekunder kan sama karena satu sumber gitu ya. Ini bisa dicorek menjadi GGL primer dibanding GGL sekunder. GGL itu tidak lain adalah tegangan, berarti tegangan primer dibanding tegangan sekunder tidak lain adalah jumlah lilitan primer dibanding jumlah lilitan sekunder gitu ya. Nah, persamaan inilah yang sebagai dasar trafo.
begini dasarnya itu maksudnya. Kalau N-nya primer tuh besar, N-nya primer besar, maka V primernya besar. Kalau N sekundernya itu kecil, maka V sekundernya itu kecil gitu. Nah, ini contoh dari trafo step down. Step down itu maksudnya gini, ini jumlah lilitan primer lebih besar. N primer, ini N primer itu lebih besar daripada N sekunder. Ini N sekunder, lebih besar. Artinya, V primer itu juga lebih besar daripada V sekunder. Artinya tegangannya akan turun gitu. Menurunkan tegangan. Trafo ini sifatnya menurunkan tegangan gitu ya. Begitu juga kalau dibalik. Kalau misalkan jumlah lilitannya di sekunder itu lebih banyak daripada yang primer, maka namanya itu trafo step up. V sekundernya akan lebih besar daripada V primer. Trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Gitu ya. Jadi trafo ada dua fungsi nanti. Tergantung jumlah lilitan primer dan sekunder. Bisa meningkatkan tegangan atau menurunkan tegangan. Nah, makanya karena trafo itu sifatnya input dan outputnya untuk tegangannya beda, kita bisa menuliskan efisiensi. Nah, efisiensi itu semacam efektivitas kinerja trafo. Nah, efektivitas kinerja trafo itu disimbolkan oleh efisiensi. Efisiensi itu V kali I itu tidak lain adalah daya gitu ya. Ini persamaan V kali I itu tidak lain adalah daya. Karena daya itu kan sama dengan V kali I. Nah, pada trafo untuk menentukan efisiensi itu adalah daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Artinya V sekunder kali I sekunder dibagi V primer kali I primer kali 100%, itulah efisiensi. Ingat pada trafo kan berlaku V sekunder per V primer, tegangan pada sekunder, tegangan pada input dibagi tegangan pada output sama dengan sebanding jumlah lilitan sekunder dibagi jumlah lilitan primer gitu ya ini. Artinya V dengan V-nya ini bisa diganti N dengan N. Tergantung yang diketahui di soal. Nah, trafo dengan efisiensi 100% itu namanya trafo ideal. Mengubah daya primer seluruhnya menjadi daya sekunder. Tapi ini tidak ada. Pasti ada daya yang dibuang dalam bentuk panas. Trafo kan panas kadang-kadang. Itu karena ada daya yang hilang atau energi yang hilang selama proses mengubahnya tadi, mengubah tegangan itu. Oke. Pemanfaatan trafo itu pada jaringan perlistrikan itu ya seperti ini. Ini pembangkit listrik gitu ya. Pembangkit listrik itu kebanyakan ya turbin gitu ya. Nah, untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke rumah itu kita menggunakan jaringan sutet. Nah, jaringan sutet itu singkatan dari saluran udara tegangan ekstrak tinggi gitu. Kenapa pakai sutet? Supaya energi listrik yang terbuang selama perjalanan itu bisa dikurangi. Gitu ya. Oleh karena itu, maka harus ditinggikan tegangannya. Sutet kan saluran udara tegangan ekstra tinggi, tegangannya tinggi. Maka ini harus trafonya step up, ditinggikan. Tinggi. Sedangkan ini kalian bisa baca-baca tegangan sutet itu sampai berapa kilovolt gitu, berapa ribu volt gitu ya. Nah, sedangkan rumah-rumah ini mungkin kan cuma 900 volt, 405 volt. Maka tegangannya harus diturunkan. Kita butuh trafo step down. Tegangannya dari yang besar diturunkan supaya cocok di rumah-rumah. Jadi pada saat mau ditransmisikan kita pakai trafo step up. Pada saat masuk ke rumah ini trafo step down. Nah, pada saat terjadi angin kencang atau hujan petir, biasanya trafo yang meledak-meledak tuh. Makanya pemadaman, karena ini ada gangguan pada trafonya rusak perlu diganti, gitu ya. Ini semacam pengetahuan saja. Yang selanjutnya kalian mengerjain soal-soal ini.